Menyelamatkan diri dari himpitan dan fitnahnya kubur. Nah, ini tentunya kita paham. Sesungguhnya kubur atau alam barzah itu menyampaikan kepada kita tentang dua kondisi dan dua keadaan. Keadaan yang pertama, di dalam kubur itu ada yang mendapatkan kenikmatan kubur, ada yang kedua, mereka mendapatkan siksa dan mendapatkan himpitan dan sempitnya tanah alam barzah. Tentunya kita paham alam barzah itu tempatnya di mana sih Ustadz? Nah, ini kan tidak lepas dari omongan pembicaraan kita. Alam kubur itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tapi yang jelas dia bukan di dunia dan dia juga bukan di akhirat. Jadi alam kubur itu tidak ada di dunia dan tidak pula di akhirat, karena dia terminal, ruang tunggu dia. Kalau bahasa kita dalam dalam transportasi, dia ruang tunggunya kita, itu di situ disebut dengan alam barzah. Maka yang mendapatkan kenikmatan kubur sudah saya sampaikan dalam beberapa bab sebelumnya. Roh yang mendapatkan kenikmatan kubur itu ngapain? Mereka kumpul dengan keluarganya. Mereka saling mengunjungi antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya. Makanya kita disunahkan untuk memperbagus kain kafan kita. Dan kain kafan yang bagus itu salah satunya kain kafan yang dia memiliki corak ataupun motif salah satu lembaran kain kafannya. Maka kemudian itu merupakan salah satu disunahkan. Kenapa kita disunahkan memperbagus kain kafan? Memperbagus, bukan mempermewah. Karena beda antara memperbagus dan mempermewah. Karena kain kafan itu dipakai dalam satu riwayat yang sahih, dipakai ketika kita mengunjungi kerabat-kerabat kita yang sudah berada di alam barzah pula. Itu kalau barzah itu, kalau di dalam alam kubur mereka mendapatkan kenikmatan. Jadi kalau ibu dan bapak punya orang tua sudah meninggal dunia, kalau kemudian mereka dalam kondisi sama-sama mendapatkan kenikmatan kubur, mereka kumpul. Karena mereka dikumpulkan pada alam barzah. Sebagaimana Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika akan meninggal dunia, apa perkataan Nabi Muhammad ketika meninggal dunia? Ummati, ummati. Bukan. Ucapan Rasulullah ketika akan meninggal dunia di atas pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma firrafiqil a'la. Ya Allah, berada di antara teman-temanku di tempat yang tinggi. Di mana itu? Di langit. Di langit ini merupakan tempat alam barzah bagi ruhnya para nabi dan para rasul. Karena ruh itu beda-beda kedudukannya. Kalau ruhnya para nabi dan para rasul di langit, mengisi setiap lorong-lorong di langit. Langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Salah satunya lantai langit keempat ada Nabi Musa, langit 5 ada Nabi siapa saya lupa itu. Maka ruhnya para nabi dan para rasul di langit. Rohnya orang yang mati syahid, mereka ditaruh di dalam tembolok burung hijau. Di dalam temboloknya, rohnya belum jasadnya. Karena nanti kita akan ketemu dengan jasad kita secara utuh kalau sudah di alam mahsyar. Yang sekarang itu rohnya ditaruh di dalam tembolok burung hijau. Dia rumahnya di bawah arsy-nya Allah nempel. Ini kalau kita lihat lampu, nah kayak gitulah tempat-tempatnya para syuhada. Atasnya langsung arsy-nya Allah. Ruhnya orang solih maka ditaruh di dalam tembolok burung tapi bukan hijau, dan tempatnya bukan di bawah arsy-nya Allah tapi di pohon-pohon yang Allah sediakan. Artinya beda-beda. Artinya roh itu saling kumpul selama mendapatkan kenikmatan kubur. Itu kondisi roh ketika mereka mendapatkan kenikmatan kubur. Ada yang kondisi yang kedua, yaitu kondisi ketika ruh itu mendapatkan azab. Ketika ruh itu mendapatkan azab, itu kondisi mereka bermacam-macam sesuai dengan tingkat dosa dan tingkat kemaksiatan yang dilakukan. Makanya yang kita khawatirkan itu apa? Ketika kita menuju kepada kematian, seorang mukmin itu harus tahu, harus mengerti apa dosa dan kemaksiatan yang bisa menyebabkan azab kubur. Tidak setiap dosa menyebabkan azab kubur. Tuh, tapi dosa-dosa itu ada banyak yang bisa menyebabkan azab kubur. Makanya kalau di sini diterangkan oleh Imam Qurtubi, kiat menyelamatkan diri dari himpitan dan fitnah kubur itu apa? Para ulama lalu menerangkan,
Apa amalan-amalan yang bisa menjadikan kita dilapangkan urusan kubur kita? Apa saja itu? 1. Meninggalkan semua dosa yang memiliki implikasi dan konsekuensi adab kubur. Apa dosa-dosa yang implikasi dan konsekuensinya itu berakibat kepada adab kubur? 1. Mengadu domba, namimah, naklul kalam minal ghair ilal ghair, memindahkan satu ucapan manusia kepada manusia yang lain untuk mengadu domba supaya tidak terjadi persaudaraan. 2. Tidak sempurna di dalam dia beristinja. Bukan tidak beristinja loh ya, tidak sempurna di dalam beristinja. Makanya istinja itu harus hati-hati. Makanya nama lain dari air kencing itu apa? Nama lain dari air kencing itu adab kubur. Makanya harus paham. Makanya saya ini untuk yang bapak-bapak dan untuk saya juga, kalau kita kencing Pak, pastikan menjadikan urinoir itu bukan pilihan pertama kalau kita kencing. Tapi urinoir itu tempat kita mengeluarkan kencing ketika kamar mandinya sudah tidak bisa dipakai atau terlalu lama menunggu padahal kita sudah mau keluar air kencingnya. Kenapa? Kalau kita pakai urinoir, ini kan banyak urinoir di masjid-masjid itu belum dipakai filter, belum dipakai apa? Penutup. Dia kencing, sangat besar kemungkinan air kencing itu terciprat kepada baju dan celananya. Terciprat kepada baju dan celananya. Ironisnya, orang ketika habis kencing di urinoir, kemudian dia pergi ke tempat wudhu, lalu dia pede bahwasanya di bajunya dan celananya itu tidak ada cipratan air kencing. Padahal kalau kita perhatikan, teknisnya orang ketika kencing di urinoir itu apa? Semakin ramai urinoir itu, di belakangnya banyak orang, semakin dia akan menempelkan tubuhnya ke urinoir supaya tidak terlihat auratnya. Padahal kencing kalau sudah keluar dari laki-laki dewasa itu daya pentalnya itu sangat kencang. Kalau tidak percaya, Bapak perhatikan anak Bapak yang kecil umur 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun. Saya kalau memperhatikan contohnya Ja'far umurnya 4 tahun, kalau kencing Pak umur 4 tahun itu kalau kencing cur itu cipratannya bisa jauh. Tuh kalau dia berwarna nempel tuh warnanya tuh di mana-mana itu. Tidak usah dibayangkan. Ini kita ambil kesimpulan. Itu baru Ja'far, minumnya belum sampai 2 liter. Apalagi kemudian laki-laki dewasa yang tentunya minumnya teh, ya kan, air putih, jus mangga, jus jeruk. Air putih aja saya tuh kasih segini tuh, masya Allah banyak benar ini. Maka ini kemudian tentunya air kencingnya lebih kencang. Kok sampai perhatian sedetail itu Ustaz? Karena nama lain dari air kencing itu adab kubur. Makanya saya selalu sampaikan, kalau habis kita kencing di urinoir, selesai, kemudian kita mau wudhu, sunahnya kencingmu sejauh apa kita lempar ya, depan aja kayak begitu. Karena apa sih kalau peduli kayak gitu? Kebersihan itu salah satu perkara yang Allah cintai. Jangan diremehkan kesucian. 40 anak tangga yang bisa menjadikan kita dicintai oleh Allah itu, anak tangga pertama itu kesucian. Makanya maaf ya, Allah bedakan antara orang yang tidur dalam kondisi suci, Allah bedakan dengan orang yang tidur bukan dalam kondisi suci. Makanya dalam satu riwayat dari Amr bin As diceritakan, Allah itu kalau mendapati orang mukmin tidur, ruhnya dicabut oleh Allah dan mendekat kepada arsy-Nya Allah. Lalu ketika semua ruh sudah mendekat ke arsy-Nya Allah, Allah memberikan perintah, usjudu, semua ruh ini sujud sama saya. Lalu Allah bagi 2, ruh-ruh ini di sana, ruh yang ini di sini.
Rasulullah bersabda, siapa ruh yang dijauhkan dari Allah, ruh yang tidak bersuci sebelum tidur, siapa ruh yang didekatkan dengan arasy-Nya Allah dan dekat dengan Allah, ruh yang mereka bersuci sebelum tidur. Di situ Ibnu Qudamah berkata di dalam kitabnya Minhajul Qasidin, kalau orang tidur saja Allah bedakan antara yang suci dengan yang tidak suci, apalagi ketika sadar.